Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin, Tuhan yang mendetakkan jantung, menggetarkan jiwa kita, Tuhan yang senantiasa menyayangi kita, yang sayangnya tak pernah pilih kasih, tidak pernah berujung, dan cintanya kepada kita tak pernah usai. Salam dan salawat mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi suri teladan kita, Nabi contoh dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang ada 4 akhlak dalam menyembah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa akhlak ini adalah merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam Islam. Kita menyembah Allah pun memerlukan akhlak, bagaimana kita beretika ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi Imamul Ghazali, beliau pernah mengatakan bahwa ada 4 akhlak dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlaknya syariat. Yang kedua, akhlaknya tarikat. Yang ketiga, akhlaknya hakikat. Dan yang keempat, akhlaknya makrifat. Kalau kita sederhanakan, akhlaknya syariat yaitu adalah tubuh, akhlaknya tarikat adalah hati, dan akhlaknya hakikat adalah roh, akhlaknya makrifat adalah sir atau rahasia. Untuk itulah di antara kita, selama ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah dengan tubuh. Mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itulah sebabnya banyak di antara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, melakukan penyembahan kepada Allah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi mencari hakikat daripada apa yang disembahnya. Ini sangat kurang kita mengkajinya, memahaminya, mendalaminya, bahkan mempelajari jauh lebih serius lagi agar kita lebih paham tentang siapa sebenarnya yang kita sembah di muka bumi ini. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, kita akan mencoba mengurai 4 akhlak dalam penyembahan kepada Allah sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, yaitu akhlaknya tubuh, akhlaknya hati, akhlaknya roh, dan akhlaknya rahasia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlaknya tubuh. Saudara-saudara, akhlaknya tubuh menyembah Allah ini adalah 5 rukun Islam. Dimulai dari mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai yang kelima menunaikan ibadah haji. Ini adalah akhlaknya tubuh menyembah Allah. Jadi, kalau kita tidak pernah bersyahadat, tidak pernah memaknai apa hakikat daripada syahadat itu, hakikatnya tubuh kita tidak pernah tahu siapa yang dia sembah. Hakikatnya tubuh tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rukun Islam kita juga temukan melaksanakan solat atau mendirikan solat. Allah berfirman, aqimis sholata li zikri, dirikan solat, bukan mengerjakan solat. Mendirikan dan mengerjakan solat itu sebuah pengertian yang sangat jauh berbeda sekali. Maka dari itu, banyak kita mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Padahal di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan kita bahwa inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian lidah untuk memfitnah dan kemungkaran hati untuk membenci. Tanha anil fasya wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Itulah akhlaknya tubuh menyembah Allah, yaitu 5 rukun Islam. Saya ulangi tadi, mulai dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu di tanah suci Mekah. Itu tata cara tubuh kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana akhlaknya tarikat menyembah Allah. Akhlaknya tarikat ini oleh ulama sufi kita disebut dengan bagaimana hati menyembah Allah. Bagaimana hati kita menyembah Allah? Yang pertama adalah taubat, yang kedua syukur, dan yang ketiga adalah tawakal. Jadi kalau misalnya saudara-saudara, kalau kita tidak pernah bertaubat, itu sama dengan hati kita selama ini tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah menyembah Allah. Kita sering dan terbiasa bahkan menganggap sebuah perbuatan itu yang kita lakukan berulang-ulang yang merugikan orang lain itu adalah hal-hal yang biasa saja. Kita tidak pernah melakukan pertaubatan. Maka ketika hati tidak pernah mau bertaubat, ketika hati kita membenci, hati kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, hati ria, maka ketika hati tidak pernah mau bertaubat dari kebencian-kebencian yang disembah-sembah di hatinya, kebanggaan-kebanggaan yang dijadikan berhala-berhala di hatinya, maka selama itu hati tidak pernah tahu siapa yang dia sembah, dan hati tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlaknya tarikat. Hati ini menyembah Allah adalah yang kedua, bersyukur atau bersabar. Kita diberikan Allah rezeki, kalau kita kemudian mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah, maka selama itu hati itu tidak pernah bersyukur. Itulah sebabnya saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa bersyukurlah engkau kepada aku, niscaya akan kukabulkan, kutambahkan nikmatku. Tetapi manakala engkau mengingkari, mengkhianati nikmat yang kuberikan, maka azabku amatlah pedih. Nah di sini apa itu azab yang pedih? Azab yang pedih adalah kegelisahan, keresahan, rasa tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Maka dari itu, kalau hati kita tidak pernah mau bersyukur, tidak pernah mau bersabar terhadap apa saja yang menimpa kita di dunia ini, itu sama dengan hakikatnya hati kita tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, kalau tubuh kita menyembah Allah, kita rajin melakoni sholat 5 waktu, tapi seiring itu pula kita rajin menipu orang lain, rajin menghakimi orang lain, menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, ditambah lagi dengan hati kita tidak pernah bersyukur, hati kita tidak pernah bertaubat. Dan yang ketiga, kalau hati kita tidak pernah bertawakal, berserah diri kepada Allah, selalu dan mengandalkan logika, kekuatan akal kita, tidak pernah bertawakal, berserah diri kepada Allah, itu hakikatnya hati tidak pernah menyembah Allah. Hati tidak pernah mengenal siapa yang dia sembah. Padahal hati ini juga seharusnya mampu mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dimensi-dimensi hati dalam jiwa kita ini sebenarnya adalah sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena yang pertama, radar manusia itu adalah hati. Esensi manusia itu adalah hatinya. Nah, disinilah perlunya kita membersihkan hati setiap hari, apalagi dalam suasana kita masih berada di penghujung bulan suci Ramadan, di mana kita kenal dengan itqu minan nar, pelepasan diri dari api neraka, yaitu dengan cara memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfarlah every day, setiap hari. Kita harus melakukan istighfar setiap hari. Mengapa? Karena Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang selalu beristighfar. Jadi, ikhwanul muslimin, itu tadi 3 akhlaknya hati menyembah Allah, taubat, bersyukur, dan bertawakal. Yang ketiga, kita bicara tentang hakikat ruh. Bagaimana akhlaknya
hakikat atau bagaimana akhlaknya ruh menyembah Allah. Yang pertama zikir, dan yang kedua tafakkur. Jadi bagaimana ruh kita menyembah Allah itu adalah dengan zikir. Apa itu zikir? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir hati ini menjadi tenang. Berzikir adalah mengingat Allah. Bagaimana caranya kita mengingat Allah supaya hati kita bisa tenang? Yaitu zikir yang tidak pernah putus. Ulama sufi mengatakan zikir yang tidak pernah putus adalah cukup dengan mengingat keluar masuknya nafas di tenggorokan kita. Kalau kita sering mengingat nafas yang keluar masuk di tenggorokan kita, hakikatnya zikir kita tidak pernah putus. Nah, di dalam ajaran syariat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, selesai melaksanakan sholat, kita berzikir subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah maha besar. Subhanallah artinya kita mensucikan Allah dari segala kesombongan-kesombongan hati kita, dari segala penyakit-penyakit hati yang mungkin saja bisa merusak kualitas penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah artinya apa? Bahwa sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita nikmati sampai hari ini, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah, karena alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya besarkan Allah di atas segala-galanya. Kita tidak boleh membesarkan diri kita, punya pangkat, harta, jabatan, gelar sarjana yang menghiasi nama, itu hanya di pundak kemanusiaan kita. Selama kita membanggakan itu, selama itu pula kita musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang Allahu Akbar, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kecil di hadapannya. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, itulah hakikat ruh menyembah Allah. Yang kedua, hakikat ruh menyembah Allah adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah berdiam diri. Atau mungkin di dalam ajaran agama yang lain sering disebut tafakkur itu adalah bersemedi, berkontemplasi, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, berpikir sejenak tentang proses penciptaan langit dan bumi itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berpikir tentang siapa diri kita, mengapa kita diciptakan, akan kemana kita setelah mati, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, dan ternyata tafakkur ini mengajarkan kita berkontemplasi, berdiam diri, merenung. Ini mengajarkan kita untuk lebih tenang menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa kita dengan bertafakkur. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih solutif daripada masalah ketika kita memperoleh atau mendapat masalah-masalah besar. Jadi kalau ruh kita tenang dalam keadaan bertafakkur, dia tenang, maka ruh itu pun akan membimbing kita untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dalam menapaki kehidupan kita ke depan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir, bagaimana akhlaknya rahasia. Akhlaknya rahasia atau sir menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlaknya sir menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah bersatu dengan Muhammad. Nah ini, bagaimana caranya bersatu dengan Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, adalah idola kita, adalah teladan kita. Karena kita sudah memproklamasikan diri kita dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah nabi kita. Artinya, bagaimana rahasia kita, sir ini bisa mengenal dan menyembah Allah? Yang pertama, jalan yang pertama yang kita harus tempuh adalah bagaimana kita bersatu dengan Muhammad.
bersatu dengan Muhammad. Bagaimana metodenya? Yaitu dengan cara mengaplikasikan akhlak Muhammad. Bagaimana akhlak Muhammad? Kita baca biografinya, kita perhatikan, kita baca sejarahnya, kita semaksimal mungkin mengikuti akhlak beliau. Salah satu akhlak beliau adalah tidak pernah menyalahkan orang lain. Dan kita di dunia ini sedikit kita pelajari, kemudian kita serta-merta mau menyalahkan orang lain. Rasulullah sangat menghargai tetangganya yang berlainan agama, Yahudi. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mengganggu tetangga saya orang Yahudi di sebelah, itu sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Artinya apa? Ajaran toleransi yang dipraktikkan Nabi lewat akhlak beliau, inilah yang kita harus teladani, kita harus ikuti. Sebab dengan cara inilah kita bisa bersatu dengan Muhammad. Bersatu dengan Muhammad, mengikuti akhlaknya, dengan cara itulah kita bisa lebih mengenal siapa sebenarnya Muhammad itu. Maka dari itu Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana kita memuhammadkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai Muhammad dengan menebarkan kasih sayang. Kalau Allah memiliki Asmaul Husna, Abdurrahman, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka Rasulullah pun memiliki 99 nama. Kalau Allah Ar-Rahman, maka Muhammad disebut Abdurrahman, hamba yang pengasih. Kalau Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka Muhammad disebut Abdurrahim, hamba yang Maha Penyayang. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita jadikan Ramadan ini untuk lebih memahami akhlak rahasia kita, akhlak sir kita, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana akhlaknya ruh, akhlaknya sir, rahasia menyembah Allah adalah dengan bersatu dengan Allah. Nah, setelah kita bersatu dengan Muhammad, yang terakhir adalah bagaimana kita bersatu dengan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, di dalam suratul Ikhlas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu satu. Bagaimana cara mengesahkan Allah di dalam kita mengabdi kepada Allah? Adalah dengan cara membunuh segala kesombongan-kesombongan yang melekat di hati. Setelah kesombongan-kesombongan di hati sudah mati, sudah hilang, sudah musnah, masukkan akhlak Muhammad di hati kita. Jika akhlak Muhammad sudah masuk di hati kita, kita telah bersatu dengan Muhammad. Dengan cara itulah kita bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 akhlak. Akhlaknya tubuh, akhlaknya hati, akhlaknya ruh, akhlaknya sir, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu mengenal diri kita, mampu mengenal siapa yang kita sembah, apa yang kita persembahkan, dan pakai apa, menggunakan apa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, pada kesempatan ini, di akhir bulan Ramadan ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua insya Allah dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.